Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pelatih provinsi yang masih setia menemani, sekalipun di Kalimantan Timur sudah sunyi senyap malam ini, ya sudah tidak kedengaran lagi karena tengah malam sudah, namun masih setia menemani. Ya, selawat dan salam tak lupa kita aturkan junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya sampai yang akhir. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan calon pelatih PKB Kabupaten, baiklah saya akan menyampaikan judul materi pada kesempatan ini atau desain bintek praktek pembuatan alat peraga. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pendidikan agama Islam. Judulnya ini Pak, pembuatan alat peraga atau pembelajaran. Latar belakang, guru pendidikan agama Islam dituntut dapat mengembangkan kemampuannya dalam berinovasi, kreativitas, dalam pembuatan alat peraga, dalam mendukung pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ya, jadi kalau alat peraganya itu ya, kalau kelas 1 tentu dibuat sedapat mungkin menarik. Ya. Beda dengan alat peraga kelas 2, kelas 3. Ya. Pengertian alat peraga adalah alat yang dipergunakan untuk menjelaskan konsep teori cara kerja tertentu yang digunakan dalam proses pembelajaran atau pembimbingan. Ini ketinggalan MS1 ya. Mohon dikoreksi. Lanjut. Tujuan. Jadi ketika kita membuat alat pelajaran itu, kita harus jelas tujuannya. Mau diapakan, mau digunakan, untuk apa, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, memahami konsep alat pelajaran atau alat peraga itu sendiri. Karena kalau tidak dipahami konsepnya, ya kita tidak terarah buatnya. Yang kedua, mengidentifikasi alat pelajaran atau alat peraga, kategori kompleks atau sederhana. Jadi ketika kita membuat itu, kita sudah harus mata-mata memikirkan bahwa saya akan buat ini yang sederhana atau yang kompleks. Karena waktunya mungkin agak lama, ya kita bikin agak kompleks sedikit. Tapi kalau waktunya sempit, ya dibuat sesederhana aja. Tapi kalau untuk mau dipakai kenaikan pangkat, maka buatlah yang agak rumit-rumit atau agak kompleks supaya angka kreditnya tinggi. Ya, proposal sudah menguap ini. Kemudian yang ketiga, memahami praktek pembuatan alat peraga atau alat pembelajaran. Jadi kita harus paham bagaimana membuatnya. Karena kalau tidak paham nanti nggak jadi-jadi nantinya. Ya. Indikator keberhasilan kita harus paham juga bahwa indikatornya berhasil itu yang pertama menguasai dan pemahaman konsep. Ya, kalau tidak dikuasai konsepnya, tidak dipahami konsepnya, tentu keberhasilan sangat jauh. Yang kedua, menguraikan macam alat pelajaran atau alat peraga berdasarkan kategori kompleks dan sederhana. Jadi diuraikan yang kompleks sampai di mana, yang sederhana sampai di mana. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan pembuatan alat peraga. Dipraktekkan. Ya, karena kalau tidak dipraktekkan, bagaimana membuatnya ya. Berikutnya, pokok-pokok materi. Ya, pokok materi pertama konsep alat pelajaran atau alat peraga. Ya, tentu konsepnya sudah lengkap. Kemudian jenis alat
peraga itu sendiri atau alat pelajaran. Jadi siapa? Ya, itu banyak, ada yang berupa poster dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kriteria alat pelajaran. Ya, kriterianya ya jelas semua. Sengaja saya tidak cantumkan karena pertama sudah larut malam, yang kedua di modul banyak. Bisa dibaca di modul ya. Yang ketiga adalah ini, yang keempat adalah ini yang paling penting, yaitu bukti fisik. Ya, bukti fisik alat peraga. Ya, seperti pelaporannya dan lain-lain ya. Berikutnya tagihan, lembaran kerja identitas dari jenis alat pelajaran atau alat peraga digunakan model alat pelajaran atau peraga modelnya. Kemudian dinamika peserta, ya dinamika peserta menyampaikan judul materi, ya menyampaikan judul materi, capaian pembelajaran, pokok-pokok materi, uraian materi, rangkuman, tugas, umpan balik, dan tindak lanjut. Melakukan analisis untuk mencari dan menemukan data-data tentang jenis alat pelajaran atau alat peraga. Mempraktekkan pembuatan alat pelajaran atau peraga berikut pelaporannya. Ya, untuk lebih jelasnya, ini yang saya munculkan. Kegiatan sesi, ya. Kegiatan sesi sesuai dengan acuan pelatih, yaitu kita memakai UKE, yaitu introduction, pelatih menyampaikan materi judul. Connection, peserta melakukan analisis, mencari data tentang jenis alat peraga dan lain-lain. Kemudian aplikasi, peserta mempraktekkan pembuatan alat peraga. Kemudian terakhir extension, yaitu peserta merumuskan tindak lanjut. Sehingga peserta melakukan refleksi terkait materi apa yang menjadi problem dalam pembuatan alat peraga. Apa akar masalahnya, bagaimana upaya menyelesaikan masalah tersebut, kemudian apa rencana aksi untuk mewujudkan solusi tersebut. Demikian penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih, dan saya persilakan kepada teman-teman untuk melengkapi dan tanyakan sesuatu yang masih abstrak atau belum jelas. Silakan. Dari saya Pak Alimuddin, Silakan Pak Jamaluddin. saya tertarik yang slide agak-agak akhir Pak Alimuddin terkait dengan iCare yang disampaikan itu. Ya, mohon ke bawah terus. Ini. Iya, barusan dinamika peserta itu Pak di atasnya. Nah, Bawahnya itu ke bawah. Iya, ke bawahnya iCare-nya. Terus ke bawahnya lagi ada 3 ya. Nah, itu saya usul saja masukan Pak Alimuddin. Ini kan sebenarnya lanjutan dari slide yang ya dinamika peserta yang awal tadi. Ya. Sehingga ketika di tengah itu dikasih iCare, ini kan sebenarnya dinamika peserta ini saya amati ini kan iCare juga, Pak. Iya, betul. Ya, iCare. Nah, kalau memang ingin ada penguat di belakang, sebaik saya usul ke Pak Alimuddin supaya di atasnya ini nyambung dengan yang pertama tadi, sementara yang iCare yang eksplisit itu taruh di akhir di bawahnya ini Pak Alimuddin, sehingga menjadi penguat iCare-nya seperti apa itu, semakin jelas itu Pak Alimuddin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Jamal. Jadi saya langsung pindah ini. Langsung geser ke atas. Oh, langsung diterima Pak ya usul saya Pak ya. Saya kira itu di bawah. Maksudnya bagus. Ya. Karena mungkin tergeser buatnya. Begitu Madan. Mungkin ada lagi teman-teman yang sebelum saya tutup karena sudah menguap-nguap terus ini, saya lihat ini Pak Dokter ini. Saya mau mengomentari yang slide yang agak atas, Pak. Silakan Pak Dokter. Yang kayaknya di tujuan atau di mana ya saya lihat tadi. Ini ya.
Oh, bukan. Yang ke atasnya berarti ya. Pengertian ya. Oh ya, Apa satunya lagi? Naik ke atas lagi? Bukan. latar belakang. Oh iya, latar belakang ini. Guru pendidikan agama Islam dituntut dapat mengembangkan kemampuannya dalam berinovasi, kreativitas dalam pembuatan alat peraga dalam mendukung pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Mudah dengan mudah itu dalam KBBI berbeda artinya, Pak. Kalau mudah itu sebagai antonim dari tua, sedangkan mudah antonim dari sukar atau sulit. Jeli. Mungkin malam mungkin jeli. Ini Pak Dokter nih, lihat tulisannya. Ya, Jeli. cuman itu, Pak. Sama kemudian yang di bawah juga sama, Pak, itu di slide yang ke bawah, Pak. Kayaknya hampir bawah deh. Gimana lagi? Terus ke bawah lagi yang dinamika itu, yang dinamika. Nih, Yang satunya. Oh, apa yang I-care apa ya? Yang I-care ya? Ya, ini nih, introduction. introduction. Ya. Saya ketika pertama kali melihat yang introduction itu pelatih gitu. Saya bingung namanya apakah itu pelatih atau apa gitu. Pelatih. Saya dalam disebutnya latih ya kata dasarnya, jadi pelatih. Iya udah ngantuk tadi tuh, Pak. Udah ngantuk deh itu. Disertasi nih. Jeli. Jeli betul, Pak. Ya, cuman itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Jadi saya semakin yakin bahwa beliau ini dokternya betul-betul asli. Oh. Kata berkata bisa dia. Win Jakarta Pak Alimuddin, jangan diragukan Pak. Win Syarif Pak. Oke, Pak Dokter, insya Allah nanti setelah ini saya akan perbaiki semua speknya. Enggak, ini cuma tanggal tambahan aja pelatih gitu. Langsung eksekusi Pak. Sudah saya tambah ini. Ya, sudah selesai. Oke, nah, bagaimana Pak Moderator? Ya, saya kira bisa dicukupkan Pak Alimuddin. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas saran dan masukannya, sangat berguna bagi saya. Apalagi saran dari Pak Dokter, tentunya saya sangat setiap hari saya sangat sering berguru kepada beliau. Dia saja yang sering malas terima telepon saya itu Pak Jamal. Ya. Bukan, kalau telepon itu pas saya HP-nya nggak pernah dibunyikan, jadi HP nggak pernah berbunyi gitu. Okay. Itu cara cara beliau memang ya, cara iya, triknya Pak Sauzan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang belum puas, mohon maaf, saya bukan alat pemuas. Kalau ada silakan ditambahi sendiri. Kalau tidak ada di pasar, boleh dicari di supermarket. Kalau tidak di supermarket, cari di Google. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.